Raden Fatah, perjuangan Sultan Demak dalam membangun kerajaan Islam pertama di Jawa. Latar belakang sejarah, Raden Fatah adalah sosok penting dalam sejarah Nusantara, terutama dalam pembentukan kerajaan Demak yang menjadi kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Lahir pada akhir abad ke-15, Raden Fatah memainkan peran penting dalam peralihan dari kekuasaan Majapahit yang bercorak Hindu-Buddha menuju kekuasaan Islam yang kelak akan mendominasi Jawa. Asal-usul dan keturunan, Raden Fatah, yang juga dikenal sebagai Senapati Jimbun, memiliki garis keturunan bangsawan yang sangat kuat. Menurut sumber sejarah, ia adalah putra dari Prabu Brawijaya kelima, raja terakhir Majapahit, dan seorang putri dari Campa yang bernama Putri Retno Suhita atau Putri Darawati. Sebagai putra dari keturunan Majapahit, Raden Fatah mewarisi legitimasi politik dan kultural dari kerajaan besar tersebut. Namun, dalam perjalanan hidupnya, Raden Fatah lebih memilih untuk mengikuti ajaran Islam yang mulai berkembang di wilayah pesisir Jawa. Ia kemudian menjadi murid Sunan Ampel, salah satu dari Wali Songo, yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa. Kedekatannya dengan Wali Songo, terutama Sunan Ampel, semakin menguatkan komitmennya untuk membangun sebuah kerajaan Islam di Jawa. Pendirian Kesultanan Demak, pada akhir abad ke-15, situasi politik di Majapahit semakin melemah akibat konflik internal dan serangan dari kerajaan-kerajaan yang ingin melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit. Raden Fatah melihat kesempatan ini untuk mendirikan sebuah kekuatan baru yang berlandaskan Islam, dengan dukungan dari Wali Songo, terutama Sunan Ampel dan Sunan Giri. Ia mulai membangun basis kekuasaannya di wilayah pesisir utara Jawa, tepatnya di Demak. Pada tahun 1478, Raden Fatah secara resmi mendirikan Kesultanan Demak dan mengangkat dirinya sebagai Sultan pertama dengan gelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Kesultanan Demak berdiri di atas reruntuhan kekuasaan Majapahit dan dengan cepat berkembang menjadi kekuatan politik, ekonomi, dan militer yang dominan di Jawa. Raden Fatah tidak hanya berhasil mempersatukan berbagai wilayah pesisir Jawa, tetapi juga menyebarkan pengaruh Islam ke pedalaman. Perjuangan dan ekspansi, Sultan Demak tidak hanya berfokus pada penguatan internal kerajaannya, tetapi juga melakukan berbagai ekspansi untuk memperluas pengaruh Islam di Jawa. Salah satu langkah penting yang diambil oleh Raden Fatah adalah menghancurkan kekuatan sisa-sisa Majapahit yang masih bertahan di wilayah pedalaman. Pada tahun 1527, di bawah pimpinan anaknya, Sultan Trenggana, pasukan Demak berhasil menaklukkan ibu kota Majapahit, mengakhiri era kerajaan tersebut secara definitif. Selain ekspansi militer, Raden Fatah juga memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Jawa. Ia mendukung penuh aktivitas dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo, yang menjadikan Demak sebagai pusat penyebaran Islam di Nusantara. Melalui pengaruh Wali Songo, Islam menyebar dengan cepat di seluruh Jawa, dari pesisir hingga ke pedalaman. Hubungan dengan Wali Songo, salah satu faktor keberhasilan Raden Fatah dalam membangun dan mempertahankan Kesultanan Demak adalah hubungannya yang sangat erat dengan Wali Songo. Wali Songo tidak hanya bertindak sebagai penasihat spiritual, tetapi juga sebagai penasihat politik yang membantu Sultan dalam mengambil keputusan-keputusan penting. Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, dan Sunan Muria, misalnya, memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan Sultan Demak dan membantu memperkuat posisi Raden Fatah di mata rakyat. Warisan dan pengaruh Kesultanan Demak. Kesultanan Demak di bawah kepemimpinan Raden Fatah memiliki pengaruh yang sangat besar dalam sejarah Islam di Jawa. Kesultanan ini menjadi model bagi kerajaan-kerajaan Islam yang muncul kemudian, seperti Kesultanan Cirebon, Banten, dan Mataram. Selain itu, keberhasilan Raden Fatah dalam membangun Kesultanan Islam yang kuat di Jawa menjadi landasan bagi perkembangan budaya Islam di Nusantara. Warisan Raden Fatah tidak hanya terletak pada keberhasilannya mendirikan kerajaan Islam pertama di Jawa, tetapi juga pada caranya menyebarkan Islam secara damai melalui pendekatan kultural dan spiritual. Pendekatan ini memungkinkan Islam diterima oleh masyarakat Jawa dengan baik, dan hingga kini, pengaruh Islam masih sangat kuat di Pulau Jawa. Akhir kehidupan, Raden Fatah wafat pada tahun 1518 dan dimakamkan di Kompleks Masjid Agung Demak,
salah satu masjid tertua dan paling bersejarah di Indonesia. Kepemimpinannya kemudian diteruskan oleh putranya, Sultan Pati Unus, dan kemudian Sultan Trenggana. Kesultanan Demak terus berkembang dan mencapai puncak kejayaannya di bawah Sultan Trenggana sebelum akhirnya mengalami kemunduran dan digantikan oleh Kesultanan Pajang. Raden Fatah dikenang sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah Indonesia, khususnya dalam transisi dari kekuasaan Hindu-Buddha ke Islam di Jawa. Perjuangannya dalam membangun Kesultanan Demak merupakan bagian penting dari sejarah panjang Nusantara dan menunjukkan bagaimana Islam berkembang menjadi salah satu kekuatan utama di wilayah tersebut.